Terkadang perjalanan ke sebuah tempat membuat jantung berdebar lebih kencang. Bagaimana tidak, jalanan yang dilalui ternyata berkelok dan naik turun demikian ekstrim. Seberapa ekstrim jalan raya yang bikin jantung dan adrenalin berpacu lebih kencang? Ini dia jalan raya ekstrim di dunia yang telah Spotlight rangkum untuk Anda. Negeri beruang merah Rusia punya jalanan yang bisa dibilang panjang dan berbahaya. Kondang dengan nama Trans-Siberian Highway. Jalan bebas hambatan itu adalah yang terpanjang di dunia selain Trans-Canada Highway dan Australia Highway 1. Pemirsa, pernahkah Anda ke Saint Petersburg, Rusia? Bagi yang berkendara darat via Vladivostok menuju Saint Petersburg harus melewati jalan tol Trans-Siberia. Trans-Siberia berkode Asian Highway Network AH6 dan merentang jarak total 11.000 km. Meski memiliki detail highway, Trans-Siberia kadang melewati jalanan non-aspal selain melewati pegunungan hingga padang pasir. Sungguh mengasihkan bagi Anda yang gemar bertualang. Trans-Siberian Highway bertemu dengan jalan raya Eropa E30 dan melintasi wilayah Kazakhstan sepanjang 190 km. Total jalan bebas hambatan itu melewati 7 negara bagian. Kalau di Sumatera punya Kelok 9, Italia punya Passo dello Stelvio. Kelokan lazim disebut hairpin, dan yang dimiliki Stelvio berjumlah 48 ini sungguh aduhai mendebarkan serta menyurutkan nyali pengemudi. Kondang dengan sebutan International Stelvio Pass Road, jalanan ini membujur di atas ketinggian 2.757 meter di atas permukaan laut. Yap, Stelvio adalah jalan kedua tertinggi dunia di pegunungan Alpen, setelah Col de Liserang di Prancis, di mana Liserang lebih tinggi 13 meter. Stelvio yang juga berarti kota madya terletak di provinsi Sondrio dan hanya berjarak 200 meter dari perbatasan Swiss. Jalan ini menghubungkan Valtellina dengan lembah Venosta dan Meran. Passo dello Stelvio ini awalnya dibangun pada 1820 hingga 1825 oleh kerajaan Austria. Rencananya jalan ini mengkoneksikan provinsi Lombardia dengan wilayah Austria. Provinsi ini dulu memang merupakan daerah Austria. Bagaimana pemirsa? Kalau kamu suka menunggang roller coaster, adrenalin yang hampir dapat dipastikan ada di road coaster ala Passo dello Stelvio. Kali ini kita terbang ke benua Amerika, tepatnya ke Ekuador. Di negara ini ada jalan yang berbahaya, membujur sepanjang 25 mil atau sekitar 40 km. Jalan itu kondang dengan disebut Cotopaxi Volcan Road. Jalan ini merupakan penghubung menuju Taman Nasional Cotopaxi. Asal tahu saja, Cotopaxi merupakan jalanan dengan tingkat erupsi paling aktif karena Cotopaxi membujur di atas gunung berapi. Total telah lebih dari 50 erupsi terjadi di Cotopaxi sejak 1738. Erupsi terakhir terjadi pada akhir Agustus 2015 lalu. Beberapa lembah dan bukit yang terbentuk merupakan hasil erupsi Cotopaxi. Karena aktivitas gunung api yang tinggi, pemerintah Ekuador mengharuskan warga menjauh dari daerah tersebut. Tingginya aktivitas erupsi itu membuat jalanan rusak. Jadi, jangan mengharap aspal mulus di Cotopaxi karena sepanjang 40-an kilometer dominan dengan jalan berlubang dan bahkan tanpa aspal. Maklum saja, aspal Cotopaxi rusak karena kadang disergap banjir parah. Namun jalan ini lumayan penting karena menghubungkan dengan Pan American Highway. Tantangan buat Anda pemirsa yang gemar bertualang dan menyatu dengan alam bebas. Berapa panjang jalan yang menghubungkan Alaska hingga Argentina? Jawabannya adalah 30.000 km.
Menurut Guinness World Records, Pan American Highway merupakan jalan terpanjang yang dapat ditempuh kendaraan bermotor. Jalan ini sempat patah 100 km pada hutan tada hujan yang disebut Darien Gap di Panama dan Kolombia. Alam jadi tema perjalanan Pan American. Saking panjangnya, jalan ini melampaui beberapa iklim dan tipe ekologi, mulai dari pegunungan, hutan belantara hingga padang pasir. Dalam artikel karya Jack Silverstein pada 2006, perjalanan melalui Pan American Highway melampaui area yang sangat luas hingga tak semua pengalaman lengkap dan dapat dipahami. Pan American Highway merupakan perwujudan konvensi antara Bolivia, Chile, Kolombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Peru, dan Amerika Serikat pada 29 Juli 1937. Jalan alam yang membentang menghubungkan Sichuan dan Tibet ini rawan longsor. Maklum saja, rata-rata bagian jalan hanya mengandalkan konstruksi alam yang rentan rusak akibat cuaca ekstrim. Cuaca buruk memang jadi momok jalan Sichuan Tibet ini. Statistik mencatat 7.500 kematian terjadi dari setiap 100.000 pengemudi yang melalui rentang jalan ini. Jumlah kematian ini meningkat 2 kali lipat dalam tempo 20 tahun. Panjang total jalan adalah 2.142 km, berawal dari Chengdu, Sichuan di sebelah timur, dan berakhir di Lhasa, Tibet di bagian barat. Konstruksi jalanan pertama kali dibuat pada April 1950 dan rampung tepat pada hari Natal 1954. Nah pemirsa, petualangan mana yang ingin Anda tempuh? Di belahan Amerika sana atau cukup di Asia? Yang pasti pilihan apapun yang Anda pilih sudah seharusnya punya satu benang merah, yaitu Anda harus bernyali besar.